Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi minggu ke pasar baru, tidak lupa membeli ikan lebar. Selamat datang Bapak dan Ibu di acara diseminasi di SD Negeri 005 Sri Kuala Lebam. Tepuk tangannya dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 005 Sri Kuala Lebam, kali ini diwakili oleh Ibu Mariati SPD SD. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Alvindra Zanades yang kali ini selaku narasumber berbagi praktik baik diseminasi budaya positif. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya lah kita bersama-sama dapat berkumpul di ruangan Pustaka Widya Permaini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023. Untuk menumbuhkan cinta kita terhadap tanah air Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kali ini dipimpin oleh Ibu Weliarni SPD SD. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Doa akan dipandu oleh Bapak Husnul Hadi SPD ini. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, marilah sebelum acara kita mulai pada hari ini, kita memanjatkan doa bersama-sama supaya acara kita nanti berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Dan selanjutnya adalah kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 005 Sri Kuala Lebam. Kali ini diwakili oleh Ibu Mariati SPD SD. Kepada Ibu Mariati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Alfi sebagai narasumber dan Bapak Ibu guru yang hadir pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu semuanya, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Alvindra Zanades SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Tepuk tangan dulu untuk Pak Alvin. Nah, kepada Pak Alvin kami persilakan. Terima kasih Bu Suryati SPD. Pantun. Oh iya, pantun dulu kita. Tadi dari Bu Ria sebagai moderator menyampaikan pantun, jadi aku tak mau kalah. Matahari tenggelam menjelang petang, burung kasuri mondar mandir. Saya ucapkan selamat datang, terima kasih berkenan hadir. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan sembunyi di bawah batu. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita anugerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yang kita memberi kita kesehatan, yang sudah memberi kita rahmat, sehingga kita masih diizinkan untuk datang hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya kepada puji syukur kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke dunia yang penuh dengan ilmu, sehingga kita sudah merasakan nikmatnya bagaimana memiliki ilmu hingga saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 005 Seri Kuala Lobang, Bapak Umar Mukti, yang hingga saat ini masih memberi saya support untuk mengikuti CGP Angkatan 9. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan sejawat yang terus mendukung saya dalam program guru penggerak. Di sini saya mungkin meminta waktu dari Bapak Ibu kurang lebih 1 jam. Di sini saya tidak mengajarkan tapi berbagi. Semoga kegiatan ini bisa kita laksanakan di kelas atau di sekolah kita SD 5 Seri Kuala Lobang. Di sini tujuan diseminasi budaya positif ini yang pertama yaitu saya berbagi pengalaman Bapak Ibu yang saya dapatkan selama saya kurang lebih sekitar 1 bulan ya. Sekitar 1 bulan selama mengikuti CGP ini. Kemudian di sini saya minta dukungan juga dari Bapak Ibu, kolaborasi sesama guru, kepala sekolah dan kawan-kawan lainnya. Kemudian kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke budaya positif, terlebih dahulu kita lihat yaitu apa itu tujuan dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu, kita sebagai guru di sini hanya dibilang situ menuntun. Jadi di sini menuntun ini bahasanya itu mengarahkan. Karena apa? Karena setiap anak setelah memiliki kuadrat masing-masing. Karena contoh kita di dalam kelas, anak-anak ada yang rajin, ada yang setengah rajin, ada yang cuek di dalam kegiatan tersebut. Jadi disinilah kita sebagai guru dituntut untuk menuntun anak-anak itu ke minat dan bakat mereka masing-masing. Inilah menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis,
penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang sekarang kita sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini adalah nilai atau kebiasaan yang baik yang nantinya akan kita kembangkan di dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah sehari-hari. Di dalam budaya positif ini ada 7 kegiatan Bapak Ibu. Lumayan banyak. Ada 7 kegiatan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nanti ini akan kita bahas 1 jam ke depan satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Dalam pembangunan budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi perubahan paradigma ini Bapak Ibu membangun budaya positif di sekolah yaitu lingkungan yang positif. Jadi apabila lingkungannya positif, lingkungannya baik, maka anak-anak akan menjadi baik juga. Kemudian disiplin yang berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi disiplin. Selama ini kita sudah sering mendengar kata-kata disiplin. Mana dia? Kok ini enggak? Yang pengertian semakin dulu ya? Ini Udah hilang? iya. Betul lah tuh. Sini. Oke Bapak Ibu, ini ada sebuah cerita. Jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Coba buka, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi di dalam ini ada sesuatu yang sangat berharga yang harus kita simpan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas yang teman sebelah atau tugas yang B yaitu rekan sebelah kita, yaitu mencoba untuk segala cara membuka kepalan tangan. Teman yang Anda yang B boleh membujuk, menghardik. Nah, jadi caranya bebas gitu Bapak Ibu ya. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari hadiah, mungkin berupa uang atau yang selanjutnya.
Jadi kira-kira kalau selama ini kalau kita sebagai A, apakah kita mau membuka kepalan itu atau tidak? Padahal di dalam kepalan itu ada barang yang berharga. Mungkin dari B dengan cara membujuk, menghardik. Nah, jadi posisinya kalau kita di A, Bapak Ibu mau tak kira-kira membuka kepalan tangannya dengan, jadi temannya ini dengan cara seperti membujuk, menghardik, dan berbagai cara Bapak Ibu. Kira-kira dari Bapak Ibu mau membuka kepalan tangannya? Kalau soal berharga Tak mau. Dari Bu Beli tak mau. Mungkin dari yang lain? Tergantung tawarannya apa. Tergantung tawaran. Berarti iming-iming hadiah ya Bapak Ibu ya. Ya, lebih untung atau lebih merugikan. Boleh. Jadi di sini maka dari sana kita sebagai guru yang sering kita lakukan seperti itu Bapak Ibu. Karena ada murid biasanya kalau mereka tidak mau, seperti saya sebelumnya juga pernah kadang-kadang kalau mereka tidak mau kita marahi. Untuk merayu mereka kita memberikan mereka iming-iming hadiah, iming-iming sesuatu agar mereka mau melakukan itu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, karena anak-anak ini sudah memiliki kuadrat mereka masing-masing. Seperti contoh kita menanam jagung. Seperti contoh kita menanam jagung, jadi kita itu adalah sebagai petaninya. Apa jagung sebagai anak, kita ibaratkan anak. Jadi jagung ini akan tumbuh kalau pelayanan dari petaninya itu bagus. Contohnya kira-kira menurut Bapak Ibu ada jagung tanahnya subur, pupuk tanahnya subur, mungkin tumbuh atau tidak jagung tersebut? Pertanahnya subur ini, ada jagung ditanam di tanah subur, kira-kira tumbuh tak? Kira-kira tumbuh. Lebih bagus lagi kalau dikasih pupuk. Ya, lebih bagus lagi kalau dikasih pupuk. Seperti itu kita sebagai guru Bapak Ibu, kita harus bisa, kalau umpamanya tanahnya subur tapi kalau tak dirawat tumbuh tak kira-kira? Tidak. Nah, jadi seperti itulah kita sebagai guru Bapak Ibu. Itulah tadi kita menuntut. Kalau kita tidak memberikan pupuk, kita tidak merawat, kita tidak menjaga jagung, maka jagung itu bisa-bisa dia akan tidak tumbuh seperti maksimal seperti yang kita harapkan. Begitulah kita sebagai guru. Jadi kita harus bisa menuntut anak itu, anak si A inginnya pembelajaran seperti apa, si B pengen seperti apa. Jadi kita harus tahu satu persatu. Jadi di sini, jadi kalau yang tadi seperti Ibu Wali tidak mau membuka kepalan tangannya, berarti kan Ibu Wali memiliki pendirian yang kuat gitu ya. Karena dia tak mau nih, ini berharga banget ini, aku tak mau, kemanapun rayuannya aku tak mau. Iya, dikasih hadiah dan dibentak, jadi dia tetap teguh pendirian. Ada juga tadi seperti yang lain, seperti kuliah tergantung hadiah. Kalau lumayan itu ya buka lah ini. Ada juga. Jadi itu masih mudah dipengaruhi. Begitu juga Bapak Ibu seperti murid, karena dia sebenarnya tidak mau membuka kepalan tangannya. Kan ada juga yang karena kita marahi, karena kita kasih hadiah, akhirnya mereka membuka. Tapi apa? Tapi di dalam hatinya kita belum. Pada dalam hatinya ada ngomel. Nah dikasih tahu kepada guru takut kena marah lagi, makanya dia terpaksa. Ini perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma
Perubahan paradigma menurut teori kontrol ilusi kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusinya itu guru mengontrol murid. Jadi kita mengontrol murid ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi kita lah yang selalu mengontrol murid, padahal murid tak mau karena takut, akhirnya jalan. Kemudian ilusinya bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah yang sering terjadi untuk saat ini, Bapak Ibu. Ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal anak-anak itu kan memiliki keinginan masing-masing. Mungkin jangan di sekolah kami, di rumah aja pun kayak gitu kita. Satu orang yang kita kontrol cuma 2 orang anak kita pun masih kita sering memaksa. Kadang-kadang seperti anak-anak kita hobinya olahraga. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, olahraga kan tak terlalu dipandang. Malah yang dipandang anak itu bagaimana anak itu pintar. Akhirnya orang tua memaksa anak untuk kuliah. Padahal untuk saat ini olahraga itu masih besar juga kemungkinannya, seperti atlet bisa dapat beasiswa juga. Tapi kalau zaman dulu kan tidak terlalu dilihat. Karena apa? Karena menurut orang tua anak-anak kuliah itu lebih pintar dari yang tidak. Padahal itu tidak. Jadi ada paksaan yang karena anak tidak mau melawan orang tua, akhirnya ada yang putus di tengah jalan, ada yang lanjut. Yang kedua yaitu disiplin positif. Selama ini kita sudah mendengar apa itu disiplin. Mungkin dari Bapak Ibu, siapa yang tahu apa itu disiplin? Yang selama ini yang kita lakukan disiplin itu apa? Aturan yang teratur. Apa Ibu? Aturan. Disiplin aturan yang teratur. Ada lain? Disiplin. Aturan yang sudah Mematuhi aturan yang sudah dibuat ya Bu ya. Oke. Ada lagi? Kita cek. Disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplin, yang artinya itu belajar. Kalau selama ini dalam pikiran kita, disiplin itu adalah anak yang mau mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Itu berarti disiplin. Padahal disiplin itu adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, mendapatkan kepatuhan. Sekarang yang sering terjadi ini Ibu, disiplin yaitu kepatuhan, kadang-kadang kepatuhan yang memaksa. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi
Disiplin ini Bapak Ibu, disiplin ini adalah memerintah diri sendiri. Jadi disiplin ini adalah kita itu kesadaran dari diri sendiri. Contohnya kalau saat ini kita contohnya seperti kita memakai helm. Biasanya pakai helm kita karena takut sama polisi. Tapi maknanya pakai helm itu apa kira-kira Bapak Ibu? Keselamatan. Melindungi kepala untuk keselamatan. Coba kalau itu yang ditanamkan di dalam diri, mungkin kita kemana-mana pakai helm. Karena apa? Karena dalam pikiran kita memakai helm itu adalah untuk keselamatan, untuk menjaga diri kita dari bahaya. Tapi kalau sekarang kita masih banyak melihat kalau pakai helm itu kalau ada razia. Kalau nggak ada razia ya udah lupa. Kadang-kadang aku nak taruh di mana dan lupa. Pas ada razia, nanti ada pengumuman razia, masuk grup, alamat helm semalam mana, tak ada lagi nak cari kemana. Itu yang sering terjadi saat ini. Padahal kalau kita tahu makna disiplin itu, maka kita tidak takut lagi nak kemana-mana. Contohnya seperti sekarang kita sudah lihat juga seperti memakai masker. Kalau memakai masker itu sebenarnya untuk apa Bu? Masker untuk kesehatan. Kalau kita lihat sekarang karena COVID sudah hilang, masker pun sudah hilang. Orang yang jual masker pun sudah mulai jarang. Udah jarang gitu. Karena dalam pikiran orang masker itu hubungannya sama COVID. Padahal masker itu untuk kesehatan kita. Kadang-kadang kita berjalan biar debu tidak masuk, biar tidak batuk, pakai masker. Tapi itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu tahu, oh jadi disiplin ini seperti ini. Kalau anak-anak sekarang kita banyak lihat seperti ke sekolah, kadang-kadang bajunya udah pelangi, padahal aturan itu ada gitu. Kalau baju hari Senin pakai seperti Bapak Ibu sering pas upacara pakai jilbab putih, tapi anak-anak kadang-kadang pakai jilbab hitam juga. Karena mungkin semoga nanti disiplin ini bisa kita terapkan sama-sama Bapak Ibu. Karena kegiatan ini bukan untuk saya, tapi untuk kita semua. Kemudian nilai-nilai yang dihargai, nilai-nilai kebajikan bersifat positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi yang mencapainya setiap individu masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita masuk yang ketiga baru yang dituju ya. Sekarang yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi kebutuhan manusia ini ada 5. Yang pertama yaitu survival. Survival ini itu adalah kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan. Jadi kebutuhan untuk hidup, survival ini. Jadi kebutuhan ini kita tidak bisa rubahnya Bapak Ibu ya. Karena kebutuhan dasar manusia ini adalah dalam kegiatan sehari-hari pasti kita membutuhkan itu, seperti makanan. Kalau kita tidak makan mungkin sakit. Seperti pakaian, kalau kita tidak memakai pakaian
malu. Jadi kebutuhan ini tidak bisa lepas dari diri. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya yaitu cinta kasih sayang. Nah, seperti ini anak-anak sering apa itu namanya, mencari perhatian kepada kita. Nah, jadi kita harus peka untuk itu, karena anak-anak itu kadang-kadang mencari perhatian. Anak-anak ini bermacam-macam. Ada yang kadang-kadang di dalam kelas itu dia bising agar biar kita panggil nama dia. Kadang-kadang dia ganggu-ganggu teman, karena sebenarnya anak-anak itu mereka butuh perhatian dari kita. Jadi berbagai cara mereka lakukan. Kemudian yaitu kesenangan. Kesenangan ini seperti anak-anak, biasanya dia kesenangan dalam belajar. Kalau bisa kita belajar menggunakan keinginan dari anak-anak tersebut. Seperti pembelajaran, mungkin hari ini kita menggunakan video, mungkin besok praktek. Kemudian kebebasan. Jadi anak-anak mereka bebas dalam tanda kutipnya yang baik, bebas untuk sistem pembelajaran yang seperti apa, agar anak-anak itu bisa menerima pembelajaran tersebut. Karena di sini kita hanya menuntut. Kemudian penguasaan. Ini contoh kasus Bapak Ibu. Kira-kira masuk yang mana nih? Bu Ria, guru kelas 6 di SD 005 Seri Kuala Lubang, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas 6 tersebut bernama Rizky. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Rizky yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang Anda lakukan? Nah, kira-kira apa yang dilakukan Bu? Memanggil Rizky. Memanggil Rizky. Menanyakan kenapa dia berbuat seperti itu. Kenapa dia berbuat seperti ini? Tapi Pak Rizky seperti ini. Pak Rizky ya. Marah-marah. Kemudian kira-kira alasan, ini salah. Alasan Rizky melakukan hal itu. Jadi kita sebagai guru, kita lihat permasalahannya. Nih, sebelum kita melakukan tindakan Bapak Ibu, jadi ada berapa konteks penerapan disiplin positif. Sebenarnya dicari alasan mengapa Rizky melakukan seperti itu. Mungkin alasan pertama yaitu Rizky lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Ini yang survival, karena kebutuhan pokok. Mungkin apakah dia tadi pagi lupa makan. Kemudian teman Rizky jadi perhatian kepada Rizky. Ini adalah cinta dan kasih sayang. Jadi karena Rizky ini sering mengganggu, akhirnya temannya perhatian kepada dia. Kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuntun keinginannya. Ini adalah power atau kekuasaan. Kemudian Rizky merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh orang tua. Ini adalah contoh dari kebebasan. Rizky hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, inilah kebahagiaan itu. Ini contoh-contoh dari penerapan disiplin positif. Tadi survival, maka yang pokok dia, yang kedua cinta dan kasih sayang karena Rizky mencari perhatian temannya, perhatian guru.
Kemudian Rizky ingin melihatkan kekuasaan itu buat kebebasan dan kebahagiaan. Selanjutnya ini hukum dan konsekuensi. Kira-kira hukum sama konsekuensi sama atau tidak, Bapak Ibu? Hukum dan konsekuensi kira-kira sama tidak? Beda. Mungkin ada yang tahu perbedaan hukum dan konsekuensi? Ya Bapak Ibu, apa hukum, apa konsekuensi? Ada dari Bapak Ibu? Oke. Rina dulu. Mungkin ya. Ya, kalau menurut saya hukum itu Pak seperti misalnya anak-anak melanggar peraturan yang kita sudah buat, misalnya peraturan di sekolah, dia tidak melaksanakan dengan baik, maka akan ada hukum. Tapi kalau konsekuensi apa ya? Konsekuensi itu seperti kita membuat, menurut saya seperti kesepakatan bersama itu kita buat, terus dia tidak menjalankan, baru ada konsekuensinya. Jadi kalau dia tidak mengerjakan, konsekuensinya seperti ini gitu. Jadi tapi kalau hukum itu jatuhnya seperti ada sanksi lebih berat. Kalau konsekuensi tidak seberat yang dihukum itu. Oke, berarti hukuman lebih berat daripada konsekuensi ya Bu. Oke. Terima kasih Bu Rina. Ya. Bu Wel, boleh. Ya, terima kasih Pak ya. Intinya sama juga Pak ya, dengan Bu Rina tadi. Kalau memang hukuman itu ya anak itu melanggar, misalnya kemarin ada contohnya kelas saya itu lompat pagar ya di belakang itu. Terus saya panggil anak itu ada 5 orang. Saya hukum dengan surat perjanjian. Saya berjanji tidak akan melompat pagar lagi, buat 2 lembar dan tanda tangan orang tuanya. Seperti itu merupakan hukuman seperti menurut saya gitu ya. Kalau konsekuensi kesepakatan yang telah kita ambil bersama, misalnya piket kelas gitu ya, ada Senin Selasa Kamisnya, tapi ada ngadu Bu, si A nggak melakukan piket, si B tidak melakukan piket, sama saya datang melakukan piket, si B tidak datang ya. Nah itu saya panggil anaknya, gimana baiknya, Bapak Bu saya ini lambat bangun Bu, gitu. Jadi mungkin saya akan dialog dengan anaknya dan mungkin cepat bangun paginya dan terlambat, mungkin dia terlambat bangun pagi ya. Jadi dia saya suratkan cepat bangun paginya, kalau di piket segera datang ke sekolah gitu. Oke, terima kasih Bu Weli dan Bu Rina. Berarti bersama ya Bu, konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi dan hukuman dia hampir-hampir, kalau sebelum mengenal ini kita lebih sering hukuman kepada anak-anak ya Bu. Seperti anak, kalau zaman waktu saya kecil lebih sering dapat hukuman daripada konsekuensi. Kadang-kadang kita tidak buat PR, berdiri di depan kelas, naik kaki 1, tangan di telinga. Kadang-kadang mau 1 jam ya. Oke, seperti tadi Bapak Ibu, hukuman ini itu lebih sering ke kita itu memberikan kepada anak itu yang tidak sewajarnya. Contoh, anak-anak tidak membuat PR, kita suruh berlari lapangan. Anak-anak datang terlambat, kita suruh pulang. Kadang-kadang zaman dulu pernah disuruh pulang, tak usah lagi datang. Kalau konsekuensi ini lebih ke apa yang dia langgar. Kalau dia datang terlambatnya 5 menit, maka nanti konsekuensinya setelah temannya istirahat, maka dia akan belajar lagi 5 menit. Jadi dia temannya lebih duluan
istirahat daripada dia. Itu dulu. Sekarang kita lihat kira-kira masuk mana ya? Puja kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajaran. Pada saat guru matematika Pak Usnul menanyakan pertanyaan, Puja menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Puja. Yang bicara teragap-agap dan terkejut tersebut. Pak Usnul pada saat itu membiarkan teman-teman Puja menertawakan Puja. Yang teragak malu luar biasa, dan malahan minta Puja untuk maju ke depan kelas, berdiri di depan kelas sambil menundukkan hidungnya, menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Usnul. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun makin menertawakan Puja. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Usnul terhadap Puja? Tidak. Oke, karena mengapa kira-kira tak setuju Bapak Ibu? Karena tadi Puja itu karena dia kurang dengan pelajaran matematika, akhirnya dia menggambar dengan buku lain. Rupanya Pak Usnul suruh ke depan menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Kenapa kira-kira tak setuju Bapak? Itu termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang dilakukan Puja tidak paham, yang diperintah Pak Usnul berdiri di depan kelas. Inilah dia. Berarti tindakan Pak Usnul terhadap Puja adalah hukuman atau konsekuensi. Berarti ini hukuman ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ini identitas hukuman. Hukuman biasanya itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau kita menghukum, mungkin seperti Bapak Ibu masih ingat dihukum waktu SD. Ada yang ingat dihukum waktu SD? Seperti SPG. Seperti kalau seperti saya dulu waktu SD, sekarang udah jadi guru SD, kita kalau salah itu kita dijewer, apa ini namanya? Jewer. Ditarik kan, makin kita tahan makin sakit. Korban dalam waktu panjang, korban, murid dan anak akan tersakiti. Ini hukuman. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi yang dilakukan karena dia takut aja. Kalau kita tidak nampak lagi, mereka melakukan lagi. Peraturan adalah kamu harus, ini kata-kata yang sering dilontarkan. Murid membenci peraturan. Kalau konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Jadi ketika mereka tidak belajar, tentunya mungkin kita kasih tambahan belajar. Tidak nyaman murid, anak dalam jangka waktu panjang, korban bisa diabaikan. Murid, anak dibuat tidak nyaman, penguatan dan lain-lain. Ini yang selanjutnya restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan
penguatan masalah terpecah. Jadi biar ini yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada yang eksternal, ada yang internal. Eksternal contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Jadi ini kalau eksternal ini lebih kepaksaan, contohnya seperti kita melakukan contohnya RPP. Kalau kita tak mengumpulkan RPP, takut kena marah kepala sekolah. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, nah ini juga termasuk eksternal. Kalau internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu. Jadi kita tahu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Itu yang internal. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Ini motivasi yang datang dari diri sendiri. Ini mari kita lihat, berlatih apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, ini konsekuensi apa hukuman, Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita cek hukuman apa konsekuensi. Oke, ini adalah sebuah hukuman. Kenapa? Karena dia terlambat larinya mengelilingi lapangan. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Oke, kita cek. Oke, ini adalah sebuah konsekuensi. Mereka melakukan, kemudian mereka yang bertanggung jawab. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke, kita cek. Oke, yang ketiga adalah hukuman. Karena mereka tidak pakai masker, kita suruh push up. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Hukuman. Oke, jadi itulah hukuman dan perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Jadi hukuman ini adalah hal yang tidak mereka lakukan, mereka tidak berhubungan dengan yang kita hukum. Contohnya tadi, ya lebih ke fisik banyak ya Bu. Tadi mereka terlambat, kita suruh. Kalau ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu hukuman atau termasuk hukuman atau konsekuensi? Guru olahraga menyuruh muridnya lari 2 lapangan karena terlambat. Konsekuensi. Apa rasanya konsekuensi? Ya Bu ya. Guru olahraga, karena ini kan kalau ini mengelilingi lapangan basket karena terlambat sekolah itu hukuman. Sekarang guru olahraga menyuruh anaknya lari 2 lapangan karena terlambat, itu konsekuensi apa hukuman?
itu konsekuensi, karena kalau olahraga ingin memulai suatu kegiatan tentulah memang mereka pemanasan. Nah, jadi anggap aja itu sebuah pemanasan. Mungkin karena dia terlambat tadinya kan, jadi tidak ikut pemanasan. Oleh karena tadi ikut pemanasan, gitu Pak. Terima kasih Bu Ria. Sepakat semua ini. Berarti itu adalah sebuah konsekuensi ya. Kenapa konsekuensi itu seperti Bu Ria bilang tadi? Karena guru olahraga kalau anak-anak terlambat itu ibaratnya dijadikan sebagai pemanasan sebelum memulai pembelajaran. Oke, ini yang kelima. Restitusi posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru itu ada berapa posisi Bapak Ibu? Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Biasanya penghukum ini lebih membuat anak-anak merasa mereka itu seperti merasa bersalah. Contohnya seperti ini pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya kita itu lebih sering ngomongnya agak keras. Saya kecewa sekali sama kamu. Itu ya ini salah satu. Kamu tidak pernah benar. Nah, ini penghukum. Ini contoh yang penghukum, boy. Kamu tidak pernah benar. Kamu selalu salah. Itu penghukum. Jadi anak-anak merasa kecewa. Kemudian yang kedua yaitu membuat merasa bersalah, yaitu saya kecewa dengan kamu. Ini contoh pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, yaitu ayo lakukan demi ibu atau bapak. Biasanya suara kita ke teman. Kemudian pemantau, apakah kamu mau mendapatkan ini stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan nilai hari ini? Manajer, bagaimana kamu menyelesaikan masalah tersebut? Ini yang harus kita lakukan, bahwa guru sebagai manajer. Ini ada lagi contoh penghukum, kamu selalu paling terakhir. Jadi anak-anak merasa jadi minder dia. Nah, ini contoh kasus ini termasuk ke mana ya Bapak Ibu? Pada hari Senin, Bu Angga tidak masuk sekolah. Bu Angga merupakan guru kesenian. Hari itu Bu Maryam menggantikan Bu Angga. Bu Maryam baru 1 tahun menjadi guru. Beberapa murid perempuan, Rina dan Lina, ini kembar kayaknya ini, Rina dan Lina, mengetahui hal itu mulai menggunakan kesepakatan dan bersikap seenak-enaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Maryam. Bu Maryam mencoba menyapa Rina dan Lina dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugas. Ayo tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Rina dan Lina malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas. Ini kasus pertama ini kira-kira kita guru sebagai apa Bapak Ibu di sini? Teman-teman. Sebagai teman. Kenapa bisa dibilang sebagai teman? Ya, karena ayo ya nanti ibu ditegur kepala sekolah. Ayo tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah. Oke, ini tugas kedua. Kasus kedua. Rizka dan Tuti sedang bermain di lapangan voli.
Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Tuti pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Rizka dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Ini parah Tuti nih. Pada saat itu guru piket melerai mereka dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Ibu Emma sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Tuti. Tuti, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Tuti pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Kemudian setelah cerita, Bu Emma melanjutkan bertanya tentang keyakinan yang disepakati, serta apakah Tuti bersedia memperbaiki kesalahan tersebut yang dilakukan terhadap Rizka. Tuti pun akhirnya mengiyakan. Ini lumayan panjang. Kemudian Tuti berpikir sejenak menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lem, bagaimana mungkin ya Bu? Saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Emma berpikir sebentar dan menanggapinya. Kalau dilem akan mudah terlepas kembali Tuti. Bagaimana kalau kamu menjahit saja, bersedia kamu? Tuti tampaknya ragu dan menanggapinya. Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Emma meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Tuti berpikir sejenak, memandang ke meja Rizka dan menanggapinya. Yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Bu Emma menjawab, Pak Puja, guru tata busana. Ini. Iya. Tuti kembali diam sejenak dan memandang ke meja Rizka yang tampak kancing. Akhirnya Tuti mengangguk tanpa menyetujui dan sepanjang siang itu Tuti belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Rizka. Terakhir kali terlihat kedua anak perempuan tersebut, Tuti dan Rizka, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercakap, bersengkagrama dan bersunda gurau. Kira-kira Bapak Ibu di sini, Ibu Emma sebagai kepala sekolah, kira-kira posisi mana yang Bu Emma lakukan sebagai kepala sekolah? Manajer. Ada lagi? Ya, di sini Bu Emma sebagai manajer karena mereka mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kita sebagai manajer. Ini posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Ini guru penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, itu penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau sebagai teman biasanya membuat alasan untuk murid. Pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan. Maka kita sebagai guru maka di posisi manajer yang diharapkan posisi manajer. Jadi anak-anak itu bisa mencari solusi dari kesalahan mereka masing-masing. Ini dulu Pak, briefing dulu ngantuk. Oke. Kita ada yang mau briefing sebelum kita lanjutkan sebentar lagi. Oke, dapat. Kelas 6 dan 7. Bu Sri. Oke, yuk. Bu Sri. Oke. Gimana Bu Sri? Bapak Ibu Guru, supaya lebih semangat lagi, nampaknya sudah banyak yang ngantuk-ngantuk. Kita melakukan ice breaking dulu ya semuanya. Yuk sama-sama berdiri Bapak Ibu Guru.
Oh, masih dulu. Sama-sama ya. Sepertinya ice breaking ini sudah tidak asing lagi karena kemarin sudah pernah kita lakukan pada kegiatan KKG ya. Sama-sama. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, kanan kiri atas bawah siap berdoa, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Mari kawan duduk rapi, kita baca doa. Ayo ibu-ibu, terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih Bu Sri. Is breaking biar tak ngantuk ya Bapak Ibu. Karena materinya lumayan banyak. Yang kita lanjut ya Bapak Ibu, sedikit lagi tinggal 2 kegiatan lagi, yaitu yang ke-6 yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu, ini sebuah aksi nyata. Nanti bisa masuk itu ya Bapak ya, PMM ya. Mungkin nanti Bapak Ibu yang ada membuat keyakinan kelas, kalau dulu namanya peraturan ya Bapak. Tapi keyakinan kelas ini bahasanya lebih halus gitu. Kalau zaman dulu kita contohnya peraturan buang sampah ke tempatnya. Jadi kalau keyakinan kelas ini kita menjaga kebersihan, kita saling menghargai, seperti itu. Ini ruang lingkup yang pertama yaitu peraturan. Keyakinan kelas, lingkungan positif, kemudian yang besarnya terjadilah budaya positif yang kita harapkan. Ini beda peraturan dengan keyakinan. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Kalau keyakinannya itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Kalau keyakinannya yaitu kita harus saling menghargai atau menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini kita harus menghormati orang lain, berkomitmen dengan pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi keyakinan kelas itu keselamatan, menghormati orang lain. Ini contoh dari. Ini bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak atau nyata daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau nyata tadi.
Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nah, itu contohnya yang tadi Ibu-ibu ya. Yang ini, tak bertanggung jawab, menghormati, kesehatan, keselamatan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi keyakinannya nggak terlalu banyak agar karena apa? Karena tadi keyakinan kelas ini seperti kembalikan buku pada tempatnya, letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita bisa rangkum menjadi tanggung jawab. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan. Biasanya peraturan yang sering buat peraturan biasanya siapa, Bu? Guru. Jadi kalau keyakinan ini adalah keinginan dari siswa tersebut. Kemarin mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang buat keyakinan kelas, sudah ada ya, Bu Ria, Bu Rina. Ini contoh kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama murid. Jadi anak-anak yang putar sedikit. Ini yang sudah saya lakukan bersama anak-anak kelas 6C. Aduh, jaringan lagi tak bersahabat Bapak. Ini seperti membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi setelah dibuat boleh. Jadi anak-anak yang membuat keyakinan tersebut. Jadi dari mereka untuk mereka. Ini kemarin contoh saya menggunakan stick not stick kenal. Nah, ini mereka membuat keinginan mereka yang ada di kelas. Jadi mereka menempelkan ke depan keinginan mereka. Jadi nanti keinginan mereka ini itulah yang kita rangkum menjadi keyakinan kelas. Ini contohnya sedikit dulu. Oke, itu contoh dari. Kemudian, nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi restitusi ini mereka mencari solusi dari kesalahan mereka. Restitusi ini ada 3 yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas dan menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan, jadi kita bertanya, apa cara yang lebih efektif ini? Ini menstabilkan, kemudian kita stabilkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi mereka itu tidak minder Bapak Ibu.
Kalau zaman sebelum dulu kita langsung mengklaim anak-anak itu salah. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nilai-nilai yang telah kita sepakati apa. Jadi mereka yang mencari tahap-tahap yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah tidak apa-apa. Jadi kita memberi mereka itu berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian kata-kata untuk validasi tindakan. Berarti validasi tindakan itu kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri ya. Jadi kita memotivasi anak-anak tersebut. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi kita menanyakan keyakinan yang berhubungan dengan kesalahan mereka. Ini kemarin saya sudah melakukan, jadi dalam restitusi segitiga ini kalau ada anak-anak bermasalah Bapak Ibu, mungkin saya dulu kalau mereka bersalah lebih sering kita memarahi mereka di depan teman-temannya, karena itu akan membuat mereka jadi down. Jadi kalau bisa, kalau mereka salah. Nah, jadi setelah kita bertanya, kemudian apa solusi agar nantinya tidak terlambat lagi. Jadi mereka lah yang mencari solusi. Ini contoh yang restitusi. Ini masuk YouTube. Nah, ini langsung ke kegiatan aja Bapak Ibu. Sudah kakak langgar. Nah, ini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ini kemarin saya melakukan anak-anak yang terlambat. Lakukan biar kakak tidak terlambat lagi. Saya akan tidur lebih awal dan bermain game lebih ingat waktu dan memasang alarm saat. Jadi dari situ kita lihat mereka mencari solusi dari kesalahan mereka sendiri. Bagus. Kira-kira kegiatan ini kapan mau kakak lakukan? Mulai malam ini, Pak. Bagus. Semoga Bapak berharap kegiatan ini cepat Ini anak-anak. Apakah jadi ketika kita melakukan restitusi ini, maka panggil anak-anak ke sendiri yang salah tersebut. Ibu bapak kalau lapar nanti bisa dicek di YouTube Udah Cikgu. Apakah Clarissa YouTube Udah Cikgu. Udah Cikgu. Orang Padang bekerja di Melayu. Udah Cikgu. Oke Bapak Ibu, ya kalau ibu guru yang bekerja di Melayu berarti Udi Cikgu. Oke Bapak Ibu, itu dari saya. Mohon maaf kekurangan. Saya ada lagi pantun sih ini. Nanti Pak Obi. Oh nanti. Oke. Ini dulu, tanya jawab dulu Mas. Oke ya, boleh Bapak Ibu mungkin tadi saya terlalu laju atau bagaimana, boleh bertanya. Kalau saya tak kurang nanti kita minta bantu juga ke CGP angkatan 7 dan 8. Oke, beri aplaus untuk Pak Alfi Drazanades SPD yang mana telah memaparkan budaya
positif sangat baik sekali ya. Betul-betul tertegun Bapak Ibu guru ini melihat penjelasan dari Pak Alfi, benar-benar sudah paham, diberi pertanyaan semuanya betul, benar kan Bapak Ibu kan? Jadi berarti apa yang disampaikan oleh Pak Alfi kita semuanya paham, baik apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan lain-lain. Dengan bukti kalau kita menjawab itu tadi sudah benar. Nah, untuk sesi yang pertama mungkin kita buka satu sesi aja dengan 2 pertanyaan karena waktu juga ya. Kira-kira ada tidak Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin memberi masukan, bertanya atau ingin meminta penjelasan lagi kepada Pak Alfi? Mungkin ada yang kurang jelas tadi. Izin Ibu. Mak Emma izin, oke Mak Emma. Ada Bu Maria? Sudah pas Bu. Udah pas. Sudah paham berarti. Iya. Kalau memang apa tadi saya boleh Pak Alfi ya? Iya, Bu. Mengapa pada saat kita restitusi, misalnya kan anak yang terlambat atau anak makan di dalam kelas, itu kita panggilnya itu tidak langsung hari itu juga atau pada saat itu juga? Mengapa kita perlu waktu yang lain untuk memanggil peserta didik tersebut? Begitu Pak Alfi. Oke, langsung. Oke, terima kasih Bu Ria. Mungkin dalam kegiatan restitusi itu, kenapa kita tidak langsung pada saat itu? Gini Bu, karena selama ini yang sering kita lakukan, kita apabila anak-anak itu ada kesalahan pada saat itu langsung kita lakukan. Jadi kalau bisa pada nanti kita memberikan saran atau masukan kepada anak-anak itu agar mereka tidak merasa iba hati apa namanya. Jadi kita panggil mereka di ruangan, jadi kita berbicara berdua sama anak-anak dengan tujuan karena anak-anak ini lebih sering Bapak Ibu kalau sudah berdua mereka akan curhat, berikan alasan, akan menyampaikan alasan mengapa dia terlambat. Tapi kalau tempat orang ramai, biasanya anak-anak itu lebih sering diam dia. Kenapa? Karena mereka malu untuk menyampaikannya. Makanya kalau setelah kegiatan mungkin pembelajaran selesai, nanti barulah kita panggil anak-anak tersebut biar tahu kenapa dia terlambat, apa yang harus mereka lakukan. Mereka kalau berdua anak-anak itu lebih terbuka dia dulu. Itu Bapak Ibu, terima kasih Bu Ria. Oke, terima kasih Pak Alfi. Jadi alasannya kalau langsung di depan anak-anak yang lain takut dia malu ya Pak Alfi ya, sehingga dia pun akan tertutup, tidak terbuka mengapa dia terlambat ya. Mau bilang depan teman-temannya, aduh aku tadi kesiangan main game, takutnya diejek ya Pak Alfi ya. Oleh karena itu dibawa ke suatu ruangan tersendiri agar mereka lebih terbuka dengan apa alasan yang dia langgar begitu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Alfi Pak Ibu. Nah, kira-kira masih ada atau tidak pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin Pak Alfi bisa menutup presentasi Pak Alfi pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau di sini. Saya hanya berbagi. Semoga kegiatan budaya positif ini bisa kita lanjutkan di kelas masing-masing atau di sekolah. Terakhir dari saya, boleh bantu lagi Bapak Ibu ya? Jalan-jalan ke Kota Batam. Cakep. Tidak lupa membeli makanan. Demikian saya ucapkan, jika ada salah mohon dimaafkan. Kedatan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu, atas kerjasamanya. Semoga kegiatan budaya positif ini terus berkembang, terus kita laksanakan di sekolah maupun di kelas maupun di sekolah kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu
terima kasih dulu untuk Pak Alpi atas sharing budaya positifnya, telah berbagi kepada kita tentang budaya positif, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat dari Pak Alpi tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kelas kita masing-masing. Amin ya. Kemudian kalau begitu saya akhiri dengan sebuah pantun juga, tidak mau kalah dengan Pak Alpi, yaitu buah ceri, buah leci dicampur gula enak sekali. Saya Suryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sarah Ayu Setiana. Saya berasal dari SDN 005 Sri Kuala Lobam. Terima kasih kepada Bapak Alpi yang sudah memberikan ilmu kepada kami. Ilmunya sangat bermanfaat. Semoga Pak Alpi sukses selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti anak bapak akan membuat keyakinan jelas, boleh lebih dari satu, tidak masalah. Setelah anak bapak selesai membuat, maka stigma ini akan ditempel ke depan. Jadi anak bapak, umpamanya ada peraturan mau dibuat tapi malu menyampaikannya, maka sampaikanlah dengan stick note. Jadi anak bapak boleh membuat keyakinan kelasnya yang anak bapak inginkan. Nanti akan kita rangkum menjadi beberapa keyakinan. Itulah yang akan kita sepakati bersama. Oke? Biasanya keyakinan kelas kalau zaman dulu namanya yaitu peraturan. Sekarang peraturan itu tidak ada lagi. Sekarang namanya keyakinan kelas. Oke? Jadi setelah dibuat boleh lebih dari satu, mau nak bapak buat 5, 6 boleh. Jadi namanya tak perlu dibuat. Jadi sama-sama kita nggak tahu. Bisa? Oke. Bagi negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.
Yang pertama yaitu saling menghargai, peduli dan kerjasama satu sama lain. Berarti ini termasuk ke piket kelas. Jadi kita kerjasama, saling menghargai. Ini saling menghargai, ini bisa kita masukkan tidak boleh membuli. Berarti makanya kita saling menghargai. Yang kedua kita peduli, berarti kita saling tolong. Kalau ada temannya yang kesusahan maka ditolong. Tapi dalam yang positif ya. Yang negatif nanti temannya minta contekan dibantu ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu kerjasama satu sama lain. Ini adalah kerjasama di tiket. Yalah kan satu hari tiket itu nggak apa-apa ada 5 orang, berarti semuanya harus Yang pertama sepakat. Tapi kita tidak ada bully-bully lagi nyebut orang tua. Berarti kapten anak bapak berkata kotor sudah tidak ada lagi. Oke? Berarti kita saling menghargai, peduli dan kerjasama satu sama. Oke? Yang kedua, ini kesepakatan yang tadi anak bapak buat ini yang nomor 1. Yang kedua, mendengarkan guru saat berbicara. Ketika bapak menyampaikan pembelajaran atau bapak lagi berbicara, makanya yang lain mendengar. Yang kedua sepakat. Anak sepakat, maka nanti akan kita. Yang kedua sepakat mendengarkan guru saat berbicara. Oke. Yang ketiga, dapat waktu dan aktif di dalam kelas. Ini yang bapak harapkan ini. Aktif di dalam. Aktifnya itu gimana? Jadi anak bapak itu kalau tidak tahu tanya, kalau belum paham tanya. Anak bapak umpamanya bapak lagi menyampaikan sesuatu, ada yang tahu, kalau bisa anak bapak itu menjawab. Jadi ini tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Oke? Bisa? Semua bisa? Jangan. Bisa. Oke, inilah yang tadi anak bapak bilang. Menjaga kebersihan kelas setiap hari. Nah, anak bapak itu jadi buang sampah itu. Tong sampah itu sudah ada. Nah, jadi buanglah sampah pada tempatnya ini. Menjaga kebersihan. Ini sepakat menjaga kebersihan. Masuk juga dengan kerjasama di piket. Yang kelima, menghormati dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan berarti ini tadi kan ada juga ya. Dilarang. Jangan merusak barang di kelas, itu boleh juga masuk ke sini. Menjaga dan meletakkan. Menjaga nih ya. Jadi kalau menjaga berarti kita tidak boleh merusak. Bisa? Oke. Jadi kesepakatan kelas ini akan kita laksanakan setiap mulai setelah keyakinan ini kita sepakati hari ini. Berarti nanti setelah kita membuat keyakinan kelas, mulai selanjutnya keyakinan ini harus dijaga. Semuanya sepakat? Semuanya oke?
tempel di kelas kita. Nanti setelah keyakinan ini kita buat, kita harus saling menjaga dan mengingatkan. Kalau ada temannya yang keluar dari sini, maka ingatkan. Oke? Bisa? Oke. Berarti inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat dan yang akan kita lakukan. Oke, berarti keyakinan kelas sudah kita buat. Berarti kita tinggal melakukan. Perkenalkan, nama saya Clarissa dari kelas 6C. Kemarin saya dan teman-teman sudah membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang sekali karena bisa membuat keyakinan kelas bersama dengan teman-teman.